Ayo anjingnya lepas, mati Rurik, anjingnya lepas ya. Sampai anjing pudal itu mati dan tersobek-sobek badannya, aku pastikan aku tidak akan ganti rugi atas kematian anjing pudal tersebut. Hai guys, kembali lagi ke channel Nufusku. Hari ini kita lagi bawa anjing pitbull kita semuanya jalan-jalan sekalian lihat pembangunan proyek rumah. Jadi kita tuh lagi lihat-lihat bangunan-bangunan yang lagi dibangun proyek rumah. Saya bawa anjing pitbull kita jalan-jalan supaya mereka tuh nggak bosan dengan suasana yang itu-itu aja. Jadi hari ini kita bawa 3 anjing pitbull kita jalan-jalan. Yang satu anaknya Dogo Olive lagi di training sama anakku. Dan sekarang ini aku lagi mau konten ke kalian tentang anjing pitbullku yang katanya sih banyak yang bilang kurus. Tapi nggak apa-apa sih guys, memang kan ada orang yang sukanya kurus, ada yang nggak suka. Kalau aku pribadi ngelihat body seperti ini memang kondisinya lagi nggak gitu bagus. Maksudnya nggak gede ya, nggak proporsional. Tapi dibilang kurus juga enggak sih. Jadi dia memang kebetulan belum makan hari ini karena nggak tahu kenapa dia lagi nggak pingin makan. Jadi dia badannya seperti ini. Oke guys, sekarang itu kita lagi jalan-jalan nikmatin angin sore dan mumpung kebetulan juga kita lagi cuacanya nggak hujan. Oke, kita jalan-jalan sana ya guys, lihat-lihat. Bye Olive. Olive, 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 come, kok, help kok, cepet kok, Olive, 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 good girl. Mana pecinta? Oke, sekarang kita jalan-jalan ya guys. Bawa kedua anjing pitbullku, oke? Come on, let's go. Pelan-pelan, oke? Pelan-pelan, no. Bagaimana? Oh, lewat situ aja ya. Jadi ini kita lagi jalan-jalan sore menuju pembangunan. Oke, logo pelan-pelan, Olive, pelan-pelan. Oke, sekarang kita kesana dulu. Nah, lihat tuh, masih ada proses pembangunannya. Nah, lihat kan? Karena di Batam kan dari kemarin hujan terus, setiap hari hujan. Jadi ini mumpung panas kita bawa Dogo dan Olive jalan-jalan guys. Ayo guys. Di sana tuh lagi ada excavator ya, atau ya excavator lagi proses pembangunan dan kita di sini tuh lagi lihat-lihat proyek pembangunan rumah. Saya bawa anjing pitbull kita jalan-jalan guys, karena udah lama banget mereka nggak jalan-jalan karena cuaca di Batam tuh lagi hujan terus. Nah lihat ya sekarang kondisinya Olive itu semakin hari dia semakin bagus badannya pasti ya. Kalau Olive kelihatan banget bagusnya. Karena Olive juga gak kendor ya setelah melahirkan. Oke, karena berisik kita pindah lagi guys. Olive. Olive. Olive no. Guys, tadi aku sempat bawa mereka lari-larian, pokoknya bikin mereka tuh bener-bener energinya habis. Karena tadi tuh agak susah kontrolnya guys. Karena mereka kan, karena cuaca di Batam tuh lagi musim hujan.
Dan mereka tuh jadi jarang keluar rumah karena hujan terus seharian kan. Jadi sekitar udah semingguan, 2 mingguan gitulah si Olive sama Dogo tuh nggak keluar rumah, sehingga sekalinya keluar tuh seperti tidak terkontrol. Dan aku agak sedikit kerepotan waktu bawa Olive Dogo keluar bersamaan ya. Biasanya kan mereka tuh nurut banget, disuruh slowly dia slowly, disuruh pelan dia pelan. Tapi yang hari ini dia benar-benar parah sekali. Mungkin juga efek karena dia udah lama nggak keluar rumah ya. Nah, karena mungkin juga ya dia kebanyakan makan, jadi kayak males gerak. Nggak mau karena kebanyakan makan jadi malas gerak, mungkin dia harus nggak makan dulu supaya dia bisa banyak bergerak. Sama lah kayak orang kan, orang aja kan begitu, manusia aja begitu ya. Manusia itu kalau kebanyakan makan kan dia jadi males ngapa-ngapain, kerjanya mager, tidur, nggak ngapa-ngapain. Dogo sit, Dogo sit, good boy. Nah tapi kalau dia nggak makan kan, manusia itu mau nggak mau dia kerja supaya dia makan. Oh sorry ya kalau ada yang tersinggung, tapi memang kenyataannya seperti itu guys. Dia nggak makan, dia baru bekerja. Dia makan, dia males-malesan. Gak ada makanan, dia baru bekerja. Nah, nggak tahu sih nyambung apa enggak lah. Pokoknya intinya Dogo sama Oli tuh lagi susah banget dikontrolnya guys. Benar-benar capek banget, sampai tanganku tuh sakit banget tadi kayak seleo gitu ya waktu pegang Dogo. Jadi memang capek banget sih bawa 2 anjing pitbull yang energinya tuh super besar sekali. Sehingga waktu dia tidak terkontrol dan dia ketika seperti keluar kandang yang hiperaktif banget, sampai kita tuh ketarik sama anjing pitbull. Dan ini lihat tuh tanganku sampai merah-merah tuh. Mudah-mudahan sih nggak kesleo, belum aku cek sih ini kesleo atau enggak, mudah-mudahan enggak. Tapi tadi lumayan sakit waktu ketarik Dogo. Nah makanya kenapa saya bilang kan ini anjing pitbull yang nurut, begitu nurut aja. Dogo sit, good boy, sit, nggak boleh kemana-mana, stay. Anjing pitbullku yang nurutnya parah banget, yang obedience-nya super parah banget. Dia jarang keluar rumah, sekalian keluar rumah seperti anjing liar yang nggak pernah keluar rumah. Itu aja dia bisa narik kita ya, narik kita. Terus dia juga bisa susah dikasih taunya gitu kan, karena dia udah lama nggak keluar rumah. Gimana kita punya peliharaan anjing pitbull yang nggak pernah kita latih, yang obedience-nya nggak bisa dilatih, dan jarang kita bawa keluar. Sekalinya keluar, mampus lah kalian, itu pasti susah banget dan pasti akan ketarik-tarik. Karena anjing pitbull itu tuh tenaganya, powernya tuh super luar biasa banget. Dia tuh bisa narik mobil pakai giginya sendiri. Gimana kita yang beratnya cuma berapa kilo doang, ditarik dia tuh pasti ketarik gitu loh guys. Nah jadi itu sih sebenarnya sih nggak ada yang mau saya sampaikan sih, cuman kayak ngasih tahu ke kalian. Hari ini kita jalan-jalan di sekitar perumahan yang sedang dibangun. Kita sambil lihat proyek perumahan yang sedang dibangun, sambil bawa Olive Dogo, dan kebetulan cuacanya lagi memang panas banget. Jadi kita tuh kayak happy banget, sekalinya cuaca panas kita langsung bawa anjing pitbull kita semuanya keluar jalan-jalan supaya mereka tidak agresif yang berlebihan ketika di rumah ataupun dibawa keluar rumah guys, seperti itu. Nah sekarang kan karena mereka udah capek banget dari tadi tuh aku udah suruh anak-anakku yang cowok-cowok tuh, anak cowokku, aku suruh mereka bawa Dogo dan Olive lari-larian sepanjang waktu sampai sekarang mereka capek akhirnya. Tuh ya tuh Dogo capek kan. Olive sit, Olive sit. Nah good boy. Nah sekarang mereka udah kecapean karena tadi kan udah lari-larian, udah kesana kemari, udah dibawa anakku lari-larian karena aku sendiri lagi nggak pakai baju olahraga. Karena aku juga baru pulang meeting, jadi ya sempetin lah walaupun lagi sibuk. Setidaknya kita harus sempatkan diri kita untuk bawa anjing pitbull kita jalan-jalan guys. Nah ini cuacanya udah mulai enak banget, terus juga udah nggak panas banget, dan Dogo dan Olive juga udah mulai tenang ya, udah nggak yang gerabak gerubuk parah lagi gitu. Jadi udah oke lah buat ngobrol-ngobrol santai. Oke sekarang kita mau bahas apa ya guys tentang anjing. Anjing pitbull itu ya, saya kan waktu itu sempat ngobrolin soal struktur anjing ya. Kalau menurut saya sendiri ya, struktur anjing tuh tergantung selera kita masing-masing gitu loh guys. Kalau aku pribadi sih nggak suka anjing pitbull yang besar banget tapi pendek gitu, aku nggak suka yang seperti itu. Jadi aku lebih sukanya tuh anjing pitbull yang badannya proporsional, nggak terlalu gendut banget tapi dia nggak terlalu kurus banget. Karena kan ada anjing pitbull yang jenisnya tuh kurus banget, kakinya kecil, dan dia nggak tinggi banget tapi dia kecil kelihatannya gitu. Dan itu sebenarnya yang benar-benar anjing petarung yang seperti itu sebenarnya ya. Kalau untuk anjing petarung yang bagus tuh memang yang seperti itu, yang kurus-kurus, yang kecil-kecil. Tapi kalau untuk yang jaga rumah,
Untuk yang benar-benar di saat-saat tertentu aja mereka bisa attack gitu ya, yang seperti ini kalau aku lihat. Nah, ada lagi anjing pitbull yang badannya tuh besar, gede banget, kepalanya gede, badannya gede gendut. Itu sih cenderung mukanya agak ini ya, agak dogo. Cenderung mukanya tuh kurang aku sih kurang suka sih seperti anjing yang bodoh-bodoh gitu. Oke guys, aku fokus jagain anjingku dulu karena ada anak kecil lewat. Dah, sit. Dogo sit. Nah, gitu. Ayo anjingnya lepas, mati lu Rik, anjingnya lepas Rik. Jangan ke sini. Oke guys, gila banget ya. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Sekarang kan keadaannya udah tenang banget. Tadi tuh ada insiden kejadian yang hampir banget anjing pudel mati digigit sama dogo. Gila banget asli, gila. Jadi itu aku lagi konten kan, udah dicari tempat yang sepi banget, yang jauh dari orang-orang lewat gitulah ya. Tiba-tiba ada lah tuh, mungkin dia kayaknya pembantunya atau apa sih, kayaknya bukan punyanya lah, soalnya mukanya begitu. Jadi adalah lewat lah itu 2 orang, satu bawa anak kecil, satu lagi bawa anjing pudel. Dari kejauhan dia sudah lihat Dogo dan Olive itu ngegonggong. Makanya saat lagi konten itu kita udah sempat pecah fokus, udah sempat ngeliatin hati-hati, takutnya kan Dogo emosi karena setahu aku memang anjing pitbull itu nggak bisa dekat dengan anjing lain kalau nggak dari kecil ya, kalau nggak kita ajarin. Jadi waktu dia udah lewat, waktu si Dogo dan Olive sudah gonggong parah, harusnya si pemilik pudel itu udah puter balik, jangan lewat sini gitu kan. Atau enggak, si pemilik pudel itu kalaupun mau lewat, dia digendong dong. Pudel kan kecil aja, nggak gede gitu, nggak berat. Harusnya dia tuh gendong pudelnya, jalan cepet-cepet. Lah ini enggak guys, dia depan Dogo, depan Olive, dia jalan begitu pelan banget. Bener-bener seperti dia nggak takut kalau Dogo tuh nyerang gitu ya. Nggak di talinya, nggak dipegang baik-baik. Dia juga nggak gendong sama sekali pudelnya. Bener-bener nggak ada antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan akhirnya ketika dia udah lewat kan, Dogo tuh masih ngegonggong-gonggong terus, tiba-tiba dari sana dia udah lewat berapa 1 meter 2 meter lah, berapa ratus meter lah kira-kira gitu ya, nggak jauh dari sini. Tiba-tiba tuh anjing pudel datang dan nyamperin si Dogo sambil ngegonggong. Langsunglah saya suruh si kameramen, itu pudelnya tolong ditangkap dulu, itu pudelnya lepas, pudelnya nyamperin, saya bilang gitu. Langsunglah itu kamera dimatiin, kita langsung fokus jaga anjingnya. Dan pudelnya tuh ditangkap sama kameramen saya, pegang kameranya, supaya si pudel itu jangan sampai kegigit. Dan itu tadi hampir deket banget, andai ada orang lagi di sini, itu mungkin udah ada videonya kali. Dogo tuh udah deket banget mukanya sama muka si pudel itu. Olive juga udah marah sekali gitu kan. Dan kalau aku perhatiin ya, tuh pudel tuh memang rese banget yang aku lihat ya. Dia sering banget ya, aku kalau bawa cowok atau bawa si Lele itu anjing pudelku yang tikap itu, atau bawa anakannya Dogo, Olive itu ya, kalau ketemu itu si pudelnya itu rese duluan, dia yang kayak gonggong-gonggong duluan, kayak ngajakin ribut duluan gitu, sehingga anjing-anjingku itu kalau ngelihat dia tuh kayak kesel banget gitu kan. Nah ini sih sebenarnya ya, kalau tadi seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, amit-amitnya Dogo ngegigit si anjing pudel itu, sampai anjing pudel itu mati dan tersobek-sobek badannya, aku pastikan aku tidak akan ganti rugi atas kematian anjing pudel tersebut. Kenapa guys? Di video itu kalian bisa lihat aku udah sangat-sangat menjaga anjing pitbullku, memprotek anjing pitbullku supaya dia jangan sampai ngejar si anjing pudel tersebut gitu kan. Kita udah jaga baik-baik, tapi si pemilik pudel itu dia tidak ada antisipasi sama sekali ketika lewat di depan pitbull.
Bahkan setelah lewat depan pitbull kok bisa gitu tuh anjing pitbull lepas dari talinya, sehingga anjing pudel itu lepas dari talinya, dan anjing pudel itu nyamperin anjingku si Dogo sama si Olive. Dan kalau seandainya dia mati karena Dogo Olive gigit, itu aku pastikan aku nggak akan bawa ke pengadilan pun, aku nggak akan mau ganti rugi. Dan aku bisa pastikan aku memang udah jaga baik-baik ya. Kebetulan kan memang kita lagi konten, dan memang selama aku pergi jalan itu ya, aku sangat-sangat memperhatikan anjing pitbullku yang aku bawa atau cowok-cowokku yang aku bawa. Setiap ada orang lewat, aku selalu pendekin talinya supaya dia nggak jauh-jauh dari aku. Nah itu sebenarnya ya pelajaran banget buat kita. Jangan kalian bikin image tentang anjing pitbull yang rese duluan. Jangan kalian bikin image yang anjing pitbull memang nggak pernah bisa baik-baik sama anjing lain. Dia suka nyerang anjing lain. Yang terjadi itu ya, yang berapa kali terjadi itu anjing poodle itu ya, dia yang ngegonggongin si Dogo duluan. Dia gonggongin Magic duluan, dia gonggongin anjing-anjingku duluan, sampai akhirnya anjing-anjingku emosi dan kayak mau gigit gitu. Harusnya ya kalian itu ya yang punya anjing kecil, kalau lewat di depan anjing besar, entah itu pitbull, doberman, atau anjing apapun yang rasnya besar, baiknya tuh kalian tuh memang harus dijaga banget ya, dijaga baik-baik anabul kalian yang kecil-kecil, yang ras kecil, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau ada kalian bawa anjing poodle atau anjing mini pom atau anjing corgi atau apapun itu yang jenis rasnya kecil, baiknya kalau lewat anjing ras besar tuh kalian gendong anjingnya supaya aman guys. Dan ini sih, ini aku bener-bener ya, kayaknya itu udah pasti itu bukan ownernya. Kalau itu perempuan tadi itu bener-bener pemilik poodle tersebut, aku yakin dia pasti akan sangat-sangat jaga anjing poodlenya supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau itu pemiliknya, aku yakin si pemilik itu pasti akan gendong anjing poodlenya lalu buru-buru langsung lewatin si pitbull. Ternyata tuh kayaknya itu pembantu sih kalau aku bilang ya, susternya atau apa ya, karena satu bawa anak, satu lagi bawa anjing. Nah si susternya itu, pembantunya itu, dia bawanya tuh kayak nyantai aja gitu, jalan lewat di depan kita gitu, kayak bukannya buru-buru gitu kan. Susah kan megang anjing yang lagi marah kan. Untungnya Dogo tuh nurut banget, cuma kita suruh stop dia nggak lari walaupun dia masih ngegonggong-gonggong terus. Ya itulah sih guys, kalau menurut aku ya pelajaran yang memang pas kebetulan ada momennya seperti ini berharga banget. Dan aku pastikan kalau kalian ketemu sama orang macam aku ya, kalian yang mulai duluan itu pasti aku tidak akan mau ngalah sedikit pun. Pasti aku akan hantam kalian terus-terusan. Maksudnya kayak contoh kejadian tadi lah, si poodle itu minta ganti rugi, aku harus gantiin rugi poodlenya, atau poodlenya nggak mati pun aku harus bayarin rumah sakit poodlenya. No way, aku tidak akan bayar sama sekali. Kalau itu bukan kesalahanku, aku tidak akan mau mengalah sedikit pun. Lain hal kalau seandainya anjingku yang mulai duluan, anjingku yang gigit duluan, itu baru aku pasti akan bertanggung jawab sama hal tersebut gitu. Jadi ya itulah pelajaran buat kalian, buat aku juga ya, terutama ya karena aku juga kan punya anjing kecil di rumah, poodle. Jadi aku tuh selalu reminder diriku sendiri, oh ya memang kalau ketemu sama anjing yang besar itu sebaiknya kita jauhkan. Karena gimana pun kita nggak tahu moodnya anjing tuh lagi seperti apa, lagi bagus atau tidak. Jadi mereka tuh harus, jadi kita tuh sebagai pemilik anjing ras kecil gitu harus tahu diri, harus bisa antisipasi sendiri gitu kan kejadian-kejadian kayak gini. Gila guys, ini tuh bener-bener hari yang tercapek banget selama aku bikin konten. Berapa tahun aku bikin konten, baru hari ini aku bikin konten tuh emosi banget. Terus aku juga kayak ngerasa tuh dia pun lagi parah banget ya, lagi nggak bisa dikontrol. Karena memang mungkin yang tadi saya kasih tahu, dia juga udah lama nggak keluar rumah. Jadi dia tuh kayak yang excited banget keluar tuh, maunya kesana kemari, lari-lari gitu kan. Sampai akhirnya aku nggak sanggup, aku serahin ke anak-anakku supaya mereka ajak Dogo dan Olive lari. Dan itu benar-benar capek banget ya, nguras tenaga banget, nguras emosi banget. Ditambah lagi ada kejadian poodle tadi yang menurut aku sih yang bawa poodle tadi bodoh banget, benar-benar bodoh banget. Oke lah guys, kayaknya aku udahan aja video yang aku buat, konten yang aku buat. Aku juga capek banget, mau cepat pulang istirahat supaya bisa melakukan aktivitas lain. Karena ini juga sudah mulai sore banget. Kita mau ke mobil, pulang ke rumah. Lalu nanti kapan-kapan kita akan buat konten lagi yang tempatnya mungkin kita cari yang lebih aman-aman lagi dari orang-orang yang bawa anjing biasanya kayak gitu. Kan berapa kali saya juga lihat konten anjing itu ya, mereka yang bawa anjing itu mereka jaga sendiri. Itu mungkin yang punyanya sendiri kali ya, mungkin karena tadi pembantunya doang, kalau mati tinggal aksesori atau apa ya, saya juga nggak ngerti sih sama isi otak tadi orang berdua itu. Oke, gitu aja video yang aku buat. Thank you kalian udah nonton videonya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, Novus Hung.
Thank you juga yang udah sering support aku, yang sering-sering komen YouTube aku, yang sering like, sering nonton semua YouTube aku. Thank you banget. Dan jangan lupa juga di like, comment, and share semua video-video aku ya guys. Thank you. Bye.